Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pelantikan Wakapolres Malaka serta serah terima jabatan Kabakops Kasat Lantas dan Kapolsek Kemiku Polres Malaka. Siap dimulai. Laksanakan. Laksanakan. Pejabat yang dilantik mengambil tempat dan laporan. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Gerak. Luruskan. Lurus. Lapor pelantikan dan serah terima jabatan. Siap. Laksanakan. Pembacaan keputusan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur nomor Kep Garing 13 Garing Romawi 1 Garing 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda NTT, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, memberhentikan dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru personil Polri yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sesuai dalam kolom 4 dan 5 di belakang namanya, dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan ralat sepenuhnya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 13 Januari 2021, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Dr. Andus Haji Lotaria Latif SHM, Inspektur Jenderal Polisi, cap dan tanda tangan. Lampiran keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur nomor Kep Garing 13 Garing Romawi 1 Garing 2021 tanggal 13 Januari 2021. Nomor urut 162. Nama Iketut Sabar. Pangkat NRP Komisaris Polisi 68030061. Jabatan lama Kasih Pamat Subdit Gasum Ditsamarta Polda NTT. Jabatan baru Wakapolres Malaka Polda NTT. Nomor urut 149. Nama Januarius Seran Esa. Pangkat NRP Kompol 70010247. Jabatan lama Kabak Ops Polres Malaka Polda NTT. Jabatan baru Wakapolres Flores Timur Polda NTT. Nomor urut 150. Nama Evodius Luka. Pangkat NRP Ajun Komisaris Polisi 65110099. Jabatan lama Kabak Ops Polres Ngada Polda NTT. Jabatan baru Kabak Ops Polres Malaka Polda NTT. Nomor urut 164. Nama Makan Putu Arta. Pangkat NRP Ajun Komisaris Polisi 63020566. Jabatan lama Kasat Lantas Polres Malaka Polda NTT. Jabatan baru Pama Polres Malaka Polda NTT. Nomor urut 165. Nama Maternus Cloud. Pangkat NRP Inspektur Polisi 2 79020211. Jabatan lama Kapolsek Raimanuk Polres Belu Polda NTT. Jabatan baru Kasat Lantas Polres Malaka Polda NTT. Nomor urut 117. Nama
Nikodemus Nurdin Saleh, pangkat NRP, Inspektur Polisi 2, 80080971, jabatan lama, Kapolsek Wewiku Polres Malaka Polda NTT, jabatan baru, Pama Polres Lembata Polda NTT. Nomor urut 118, nama, Lumu Soleman Badu SH, pangkat NRP, Inspektur Polisi 1, 81090736, jabatan lama, Kaur Bin Osnal Satreskrim Polres Malaka Polda NTT, jabatan baru, Kapolsek Wewiku Polres Malaka Polda NTT. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 13 Januari 2021. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Dr. Randus Haji Lotaria Latif SHMU, Inspektur Jenderal Polisi, cap dan tanda tangan. Penyematan tanda jabatan. Pengambilan sumpah jabatan. Saudara pejabat baru akan mengucapkan sumpah jabatan. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh yang hadir dalam lapangan ini dan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, apabila saudara melanggar sumpah ini, maka akan menjadi konsekuensi pribadi di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut? Siap. Untuk itu dengan penuh keimanan, ketakwaan dan keikhlasan hati, silahkan ikuti dan ulangi kata-kata saya. Bagi yang beragama Hindu, Oma, saya ulangi, Om Atta Parawisesa, saya bersumpah. Om Atta Parawisesa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, Katolik, dan Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya selaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa saya akan menaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan
yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan kepolisian negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan. Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bahwa saya tidak akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan gratifikasi berupa apa saja, dari atau kepada siapapun juga, yang diduga atau patut diduga, untuk menggerakkan agar melakukan, atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatan dan pekerjaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, cermat dan semangat, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakapolres Malaka, Pak Wakapolres Flores Timur, yang saya hormati rohaniawan, tokoh-tokoh agama, Pak Romo Deken, Pak Ketua Kelasi, Pak Pendeta, pengurus Hindu Dharma, yang saya hormati Dandim 1605 yang diwakili oleh Pak Dan Ramil, Pak Andre dari Kompi, rekan-rekan wartawan, bahkan hadirin yang para pejabat utama, bahkan hadirin yang saya hormati, kasihi, cintai, dan saya banggakan. Pada tempat yang pertama, saya tetap mengajak kita untuk kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kasih, kemurahan, dan kesetiaannya hari ini kita diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan pelantikan dan serah terima, dan saat ini kita melaksanakan acara pisah sambut dengan pejabat yang lama dan pejabat yang baru. Semuanya kita akui bahwa karena peran dan campur tangan Tuhan. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, dalam institusi atau organisasi apapun tentunya ada dinamika seperti yang dialami dan dirasakan oleh Polres Malaka saat ini, dan itu sudah menjadi hal yang biasa, hal yang lumrah dalam perjalanan untuk meniti karir bagi anggota Polri ke depan. Ini selalu ada. Dari pengalaman yang sudah disampaikan tadi oleh beberapa rekan, 1 tahun lebih Pak Wakapolres, Pak Kas Polsek
Wiwiku 1 tahun kita laksanakan meniti karir bersama-sama di tempat ini. Tapi ada juga yang tidak lama, karena tergantung juga dari keperluan dan kebutuhan organisasi. Ada yang sampai 1 bulan. Jadi sebagai anggota Polri harus siap, begitu hari ini kita dilantik untuk menjabat dan mengawaki satu jabatan tertentu, harus siap juga bahwa besok atau lusa, 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, siap untuk diganti, dimutasikan ke tempat lain. Sehingga ketika dimutasikan kita tidak kaget. Di awal saya dilantik untuk menjadi Kapolres dan jabatan-jabatan lain sebelumnya, saya selalu berpikir seperti itu. Saya siap untuk besok diganti, karena di institusi ini seperti itu. Saya siap untuk 1 minggu ke depan saya dilantik. Kalau memang 1 minggu Tuhan percayakan saya untuk saya melaksanakan tugas itu, ya saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita tidak mengalami kekecewaan dalam diri kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Itu mungkin yang pertama. Saya mengharapkan, ya, saya lupa tadi Bayangkari, saya hormati Bayangkari. Ini udah kelewatan. Mohon maaf ya Bayangkari. Ibu Yance, Ibu Ketut Sabah tidak ada. Ada juga, ada. Ibu Ketut Sabah dan pengurus Bayangkari. Lewat baru saya ingat lagi. Karena ibu dong di belakang, jadi khususnya mungkin yang pertama saya mau sampaikan untuk Pak Ketut Sabah. Dari apa yang disampaikan tadi, tugas yang terberat buat Pak Ketut ketika menjabat sebagai Kapolsek Bobo. Ini Polres yang baru. Mungkin juga karena Pak baru masuk, bahwa tingkat kesibukan yang ada di wilayah ini kurang. Tetapi kalau kita mau cermati fenomena masyarakat kita yang ada di tempat ini, sebagai Kapolres yang lebih kurang sudah 1 tahun lebih saya mengawaki tanggung jawab ini, saya mau katakan susah-susah gampang di tempat ini. Susah-susah gampang. Karena kalau untuk di kota Betul ini masyarakatnya bervariasi. Tapi kalau untuk mungkin polsek yang lain, masyarakatnya masyarakat yang asli yang ada di wilayah. Nah ini banyak persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah kita ini. Ketika kita masuk pertama, dalam bulan yang pertama diperhadapkan dengan kasus pembunuhan di hutan rimba. Waduh, orang dipenggal kepalanya. Nah, jadi mungkin juga agak berbeda. Kalau di Kupang tidak pernah penggal kepala. Di Polsek Bobo tidak pernah ada penggal kepala. Leher. Ini leher putus. Ya, di desa di hutan. Saya sampai di situ ketika kita lakukan kegiatan rekonstruksi. Lalu kita dituntut untuk harus berperan bagaimana caranya untuk mengungkap. Jadi saya mau katakan susah-susah gampang. Tetapi puji syukur 1 bulan kemudian terungkap. Ketika kami harus berjalan dengan kondisi yang tadi sudah digambarkan oleh Pak mantan Kabak Pak Wakapolres Flores Timur tadi. Saat itu kantor kami belum punya. Kami harus duduk di sana. Karena kami harus dapatkan jawaban yang pasti dari pemerintah daerah. Benarkah ini diberikan kepada kami untuk kami tata sehingga kami bisa berkantor di sini atau belum. Nah setelah tanggal 9 itu baru ada sebuah kepastian dari pemerintah daerah
bahwa dipinjam pakaikan kami kantor ini untuk kami berkantor dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi susah gampang. Ada berbagai kejadian yang menonjol, ya, pencurian hewan, banyak penganiayaan dan lain sebagainya. Puncaknya seperti yang digambarkan tadi oleh Pak Wakapolres Flores Timur, ketika pemilu kada itu meningkat, tidak pernah terbayangkan. Kami dapatkan bantuan mungkin berbeda dengan 9 Polres lain yang melaksanakan kegiatan pemilu kada. 2 bulan, hampir 2 bulan, pasukan dari Brimob Polda NTT harus standby di sini. Padahal dalam konsep perencanaan kami tidak ada. Polda NTT, Dalmas Polda NTT sudah harus standby di sini. Kami bingung bagaimana untuk cari penginapan bagi mereka, makan minumnya, sementara anggaran itu sudah dipatok seperti itu. Ini persoalan serius. Bahkan dalam perjalanan kampanye itu yang membuat kami benar-benar tegang. Seluruh anggota tegang, tapi syukur karena ada bantuan pasukan. Dan menjelang 1 bulan terakhir, tambahan pasukan juga dari Polres dari Brimob Belu, tambahan lagi Brimob dari Jakarta, Brimob Nusantara, 25 orang terkait dengan kondisi daerah ini. Jadi itu mungkin untuk Pak Wakapolres, Pak Ketut, silahkan nanti pelajari situasi bahkan keadaan daerah ini. Karakteristiknya tentunya berbeda. Orang bilang katakan bahwa suam kuku tidak boleh kita anggap enteng. Kondisi lalu lintas juga seperti yang digambarkan tadi oleh Pak mantan Kasat Lantas Pak Ketut, Pak Ngaken, yang sudah gambarkan seperti itu. Langkah awal yang kami lakukan, karena ketika kami masuk tanggal 9, titipan pesan dari pemerintah daerah ini kan ada 3. Yang pertama terkait dengan penertiban lalu lintas. Penertiban lalu lintas di wilayah ini. Untuk Pak Kasat yang baru, nanti tolong cermati dan harus perlu ada langkah terobosan yang baru ke depan. Pertama, ketertiban lalu lintas. Di sini jarang orang pakai helm. Di sini jarang orang menggunakan plat nomor. Motor dipretelin, tinggal hanya rangka saja tanpa lampu dan lain sebagainya. Ini pekerjaan serius. Bagaimana untuk merubah kondisi masyarakat kita yang seperti itu untuk kira-kira mengikuti aturan main sesuai dengan undang-undang. Ini membutuhkan pemikiran yang dalam, yang matang untuk ke depan. Sementara kekuatan Pak Kasat Lantas seperti ini digambarkan tadi oleh Pak Ngaken, hanya 17 orang. Awalnya bukan 17, kalau 12 atau 11, 15 itu pun termasuk kasatnya. Bagaimana untuk mengenangi daerah yang luas? Sementara kita harus berpikir untuk bagaimana setting sehingga semua fungsi bisa ada anggota, termasuk polsek harus cukup untuk bisa mengawaki tugas-tugas dan tanggung jawab yang ada. Dari sebelah sini terdapat berbagai kekurangan kelemahan yang ada. Membutuhkan pemikiran kita bersama bagaimana untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik ke depan. Walaupun ada kekurangan, kelemahan kita, kelemahan yang ada. Itu mungkin terkait dengan Pak Kasat Lantas. Saya pribadi juga menyampaikan terima kasih untuk Pak Kapolsek Wemiku. Kalau saya kembali dulu, Pak Kabak Op yang baru,
Pak Kabakop yang baru saya pikir gambarannya sama juga dengan Pak Wakapolres tadi. Ya, dinamika dalam melaksanakan tugas operasional di mana Pak sebagai jembatan untuk kira-kira 5 fungsi termasuk polsek yang ada, sehingga bisa mengoperasionalkan seluruh kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Nah, baca karakter daerahnya, Pak backgroundnya adalah orang intelijen, pernah menjabat. Intel dasarnya harus dipelajari. Ya, intel dasarnya harus dipelajari untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi yang ada di sini. Pak Kapolsek Bebiko, terima kasih untuk pengabdiannya, untuk kebersamaan kita. Selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di wilayah yang baru. Saya punya keyakinan Pak Niko masih muda, masih punya karir yang akan lebih baik ke depan. Harus mampu juga menyesuaikan diri dengan keadaan daerah, mampu menyesuaikan diri dengan karakter juga pimpinan yang baru yang ada di sana. Harus juga mampu untuk memupuk hubungan yang baik dengan teman-teman yang ada di sana. Prinsipnya adalah bagaimana kita memberi diri, mengabdikan diri untuk kepentingan kesatuan bagi pelayanan masyarakat. Itu inti yang harus kita lakukan. Selamat melaksanakan tugas yang baru di tempat yang baru. Ya. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk Pak Wakapolres yang kemarin sama-sama lebih kurang 1 tahun lebih kita bersama-sama. Saya pikir pahit getirnya, mau menangis tidak menangis, air mata mau keluar juga agak susah, tapi harus kita melangkah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Selamat untuk tugas yang baru, profesiat. Silahkan nanti menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab yang baru. Pimpinan yang baru tentunya beda juga. Silahkan menyesuaikan diri. Nah, saya sampaikan terima kasih untuk Pak Max Tameno. Mana Pak Max Tameno? Pak Max Tameno tidak serah terima karena kemarin menduduki jabatan sebagai Kasat Narkoba. Surat perintah saya sprint saja. Terima kasih karena kalau membandingkan dengan Polres-Polres lama yang lain, termasuk 5 Polres yang baru, Polres Malaka berhasil mengungkap narkoba 2 kasus di tahun 2020. Ini merangkak dari nol. Ini membuktikan bahwa niat, kemauan, kerja keras yang dilakukan. Ada sekian banyak Polres yang tahun 2020 sama sekali tidak mengungkap kasus narkoba. Sementara narkoba banyak di NTT. Ini kembali kepada kemampuan. Tapi terima kasih untuk Pak Kasat Narkoba. Saya akan mengambil langkah untuk menggantikan sprint sehingga tugas dan tanggung jawab narkoba bisa akan dijalankan. Saya sudah memikirkan siapa yang nanti akan menjadi penggantinya ke depan. Terima kasih untuk Ibu Tomeno. Ada Ibu Tomeno? Oh, tidak ikut. Ya. Terima kasih untuk tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kapolsek Amanuban Selatan. Nah, di Dena.